Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita untuk analisis statistik. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang uji F atau biasa kita kenal dengan istilah uji ANOVA. Jadi uji ini merupakan uji parametrik. Jadi dia adalah uji parametrik yang digunakan untuk menjawab hipotesis dengan jenisnya adalah komparasi atau perbedaan. Nah, sedikit berbeda dengan uji T. Jadi uji F ini dilakukannya untuk melihat perbedaan pada kelompok yang lebih dari 2 kelompok, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh data yang sudah kita input. Jadi di sini ada kelompok, ada kelas A, kelompok pertama, kemudian kelompok kedua adalah kelas B, kelompok yang ketiga adalah kelas C. Jadi di sini saya menggunakan contoh 3 kelompok. Jadi pada contoh kali ini saya ingin melihat perbedaan nilai ujian mahasiswa pada mata kuliah statistik di kelas A, kelas B maupun kelas C. Apakah ada perbedaan dari 3 kelas ini? Oke, jadi langsung saja. Nah, yang harus kita pahami bersama adalah karena ini uji parametrik, maka dia memiliki syarat mutlak. Untuk uji ANOVA sendiri, syarat mutlaknya adalah yang pertama dia harus normal, datanya harus distribusi normal. Kemudian yang kedua, datanya itu harus bersifat homogen. Jadi varians dari populasi itu harus sama ya, tidak jauh berbeda seperti itu. Oke, mungkin langsung saja. Langkah pertama berarti kita harus memastikan dulu apakah data ini normal dan homogen. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat juga kembali video saya tentang uji normalitas. Kita coba ya, deskriptif statistik, kemudian explore. Oke, nilai ujian statistikanya kita masukkan ke dependent list. Plotnya kita contreng yang normality plot with test. Oke, kemudian kita lihat outputnya. Nah, mengulang kembali ya, ada Sapiroid dan ada Kolmogorov. Jadi yang kita gunakan adalah Kolmogorov-Smirnov karena sampel kita lebih dari 50. Di sini didapatkan nilai signifikansinya adalah 0,078 atau dia lebih besar dibandingkan alfa 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa data kita yang kita gunakan adalah berdistribusi secara normal. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Oke, kemudian yang berikutnya kita pastikan dulu apakah syarat kedua itu terpenuhi, yaitu homogen. Datanya harus homogen. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik Analyze, kemudian kita masukkan compare mean, kita ambil one way ANOVA. Di sini saya menggunakan uji homogenity-nya yang biasa saya gunakan ya. Jadi ini bisa langsung masuk ke uji ANOVA. The dependent list kita masukkan nilai ujian, kemudian kelompok kita masukkan saja ke faktor. Nah, klik option. Nah, di sini ada berbagai pilihan, ada descriptive, fixed and random effect, ada homogeneity variance. Nah, klik yang homogeneity of variance test. Jadi ini digunakan untuk melihat apakah datanya nanti homogen atau tidak. Kalau sudah diklik, continue, kemudian langsung oke saja. Oke, kita pilih. Nah, di sini di one way-nya kita lihat test of homogeneity of variance didapatkan dari different statistiknya ini nilai signifikansinya adalah 0,434 sehingga kalau dibandingkan dengan nilai alfa dia lebih besar dibandingkan 0,05. Oke, jadi konsepnya sama ya dengan normalitas, dia harus lebih besar dibandingkan 0,05. Nah, karena dia lebih besar berarti bisa kita katakan bahwa data yang kita uji hari ini adalah homogen, sifatnya homogen, sehingga dua syarat mutlak di dalam uji ANOVA itu bisa dilakukan. Nah, yang terakhir baru setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, kita lakukanlah uji ANOVA. Langkahnya mirip seperti uji homogenitas tadi, jadi analyze, kemudian compare mean, kita pilih one way ANOVA. Ini sudah masuk ya teman-teman. Oke, nah jangan lupa untuk mencontreng atau mengklik post hoc. Di sini ada berbagai macam pilihan. Kalau saya biasa memang
menggunakannya LSD. Jadi post hoc di sini digunakan untuk mengetahui nanti ketika hasil statistiknya ada perbedaan, hipotesisnya ada perbedaan, maka dengan post hoc ini kita bisa melihat di kelompok mana saja yang berbeda. Jadi untuk menjawab perbedaan di masing-masing kelompok itu sendiri. Kalau sudah, kita oke-kan saja. Nah, di sini pada output di tabel ANOVA ini ada nilai F ya, 23,802. Jadi ini kalau misalkan teman-teman ingin membandingkan dengan F tabel, bisa menggunakan angka hitung ini. Atau kalau misal mau langsung membandingkan dengan alfa, di sini saya menggunakan 0,05, jadi kita bandingkan. Nah, dari hasil output ini didapatkan nilai signifikansinya adalah 0,000, sehingga dia lebih kecil dibandingkan alfa. Sesuai dengan ketentuan, kalau dia lebih kecil berarti hipotesis nolnya itu ditolak. Oke. Kalau ditolak berarti kesimpulannya adalah ada perbedaan pada ketiga kelompok. Jadi ada perbedaan nilai rata-rata pada ketiga kelompok seperti itu. Nah, untuk menjawab kelompok mana saja yang berbeda, apakah kelompok A ke B, kemudian B ke C, atau B ke C, A ke B, B ke C, atau A ke C, itu kita lihat di post hoc-nya. Jadi di post hoc test ini kita bisa membandingkan. Nah, seperti ini contohnya ya. A ke B 0,0 berarti ada beda. Kemudian A ke C karena dia lebih kecil berarti dia ada beda. Sebaliknya juga B ke A ada beda, B ke C juga ada beda. Jadi pada ketiganya masing-masing ada beda. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Oke, demikian untuk uji ANOVA. Saya tidak membahas uji-uji lainnya, jadi kita fokus pada ANOVA. Nah, mungkin sedikit ya, kalau misalkan nanti ketika teman-teman melakukan uji ANOVA dan ketemu salah satu syarat, misalnya tidak normal atau tidak mungkin, salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dia jatuh. Jadi uji ANOVA tidak bisa digunakan. Sehingga alternatifnya nanti yang paling mendekati itu yang digunakan adalah uji Kruskal-Wallis dengan data yang ada. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video tutorial lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.